Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Rajib dengan NIM 2431113. Hobi saya suka bermain gitar dan bernyanyi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada kawan-kawan terkait tentang filsafat agama. Dan di dalam pertanyaan ini yaitu, masihkah ada optimisme terhadap agama ketika agama dianggap sumber bencana dan peperangan? Jelaskan dengan argumentasi ya. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita tasawurkan dulu ya. Tasawurkan dulu supaya tidak menjadi salah paham. Masihkah ada optimisme terhadap agama ketika agama dianggap sumber bencana dan peperangan? Nah, ketika seseorang bilang bahwa agama ini adalah sumber peperangan atau menjadi sumber bencana, sehingga terjadinya konflik antara manusia. Nah, di sini menurut hemat saya yaitu perlu dibedakan dulu gitu. Apakah sebetulnya agama yang menjadi sumber konfliknya, atau justru pemahaman manusianya yang justru menjadi konflik? Nah, di sini agar tidak terjadi logical fallacy yang dinamakan sebagai hasty generalization, yang artinya ketika seseorang terburu-buru menyimpulkan terhadap sesuatu tanpa dianalisis lebih dalam lagi konteksnya seperti apa gitu. Nah, di sini agama bukan menjadi faktor pemicu terhadap konflik-konflik yang ada di antar manusia gitu. Tetapi manusianya itu sendiri yang salah mengartikan atau salah menafsirkan terhadap teks-teks yang dianggap suci. Maka terjadilah peperangan antara manusia dengan manusia gitu, disebabkan oleh karena tafsir yang tidak secara holistik ya, tidak secara komprehensif, tidak mendalam, tafsir yang hanya tekstual saja gitu. Mengambil contoh, salah satu contohnya yaitu ketika Sayyidina Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam karena dianggap kafir oleh Sayyidina Muljam ini. Kenapa dianggap kafir? Karena Sayyidina Ali ini menyetujui tahkim itu, yaitu perdamaian gitu antara kubu Muawiyah dengan kubu Ali gitu. Nah, Ibnu Muljam ini motifnya adalah selain dari faktor tafsir yang tekstual, dia juga ada salah satu faktornya yaitu masalah politik ya pada saat itu. Nah, Ibnu Muljam ini menyalahartikan ayat Al-Quran yang bilang la hukma illa lillah, kalau tidak salah di dalam surat Yusuf ya, di situ. Nah, padahal Sayyidina Ali itu mengupayakan perdamaian untuk kondisi umat Islam gitu, supaya umat Islam ini tidak ada peperangan lagi gitu. Makanya adanya perdamaian, proses tahkim itu ya yang dilakukan oleh kubu Muawiyah. Dia mengacungkan Al-Quran sebagai simbol perdamaian gitu ya. Nah, akibat dari salah pahaman tafsir itu, Ibnu Muljam ini membunuh Sayyidina Ali dengan pedang yang beracun
ketika Sayyidina Ali ini sholat subuh ya, tepatnya di 17 Ramadan. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulannya bahwa ketika seseorang menyalahartikan atau tafsir yang cenderung tekstual akan menyebabkan seseorang tersebut fanatisme gitu atau fatalisme gitu. Nantinya membuat seseorang itu justru menjadi sumber konflik itu sendiri gitu akibat disalah artikan tafsir la hukma illa lillah gitu. Nah, selanjutnya yaitu yang dipahami terkait filsafat agama ya. Jadi filsafat agama itu adalah cabang filsafat yang mengkaji agama secara rasional, kritis, dan reflektif. Bukan untuk mengimani atau mendesak agama atau menolak agama. Tetapi memahami karena makna terdalam agama dengan akal dan argumentasi gitu. Jadi kalau teologi itu berangkat dari keyakinan, kalau filsafat agama berangkat dari keraguan atau sikap skeptisisme tentang adanya Tuhan misalnya. Kenapa Tuhan ada? Kenapa manusia membutuhkan Tuhan gitu? Itu persoalannya dalam filsafat agama gitu ya. Nah, filsafat agama berperan penting dalam memantapkan akidah seseorang itu sendiri gitu. Ketika seseorang itu yakin, kemudian ia mempertanyakannya, sikap skeptis itu muncul. Nah, maka dari situlah kemudian peran filsafat agama untuk memantapkan akidah seseorang itu sendiri gitu. Dalam Islam, konsep Tuhan dibangun di atas satu ide besar, yaitu tauhid. Tuhan itu satu. Tuhan itu tidak menyerupai apapun. Tidak bisa membayangkan seperti manusia. Filsafat agama itu berperan penting dalam memantapkan akidah seseorang. Agar ketika seseorang berakidah tidak taklid buta gitu. Tidak hanya mengikuti saja tanpa mempertanyakan lagi gitu, atau dalam istilahnya disebut sebagai dogmatis ya. Di sini filsafat agama berperan penting banget gitu dalam memantapkan akidah seseorang. Nah, kemudian bagaimana konsep Tuhan dalam Islam? Nah, konsep Tuhan dalam Islam diyakini sebagai Tuhan itu wajibul wujud. Tuhan itu harus ada. Mengapa harus ada? Karena segala sesuatu ada karena adanya Tuhan. Kemudian Tuhan juga diyakini sebagai sesuatu yang transenden atau yang melampaui batas gitu ya, dalam istilahnya itu. Dan Tuhan juga diyakini sebagai sesuatu yang imanen, dekat dengan manusia. Ketika Tuhan dipahami sebagai sesuatu yang transenden, artinya Tuhan itu berbeda dengan makhluknya atau ciptaannya. Tuhan tidak terbatas pada konsep ruang dan waktu. Dan jika Tuhan dipahami sebagai sesuatu yang imanen, artinya adalah Tuhan yaitu dekat dengan manusia. Islam menegaskan bahwa Tuhan itu satu, bukan banyak, bukan bagian dari sesuatu,
dan tidak terbagi. Prinsip ini tegaskan dalam surat Al-Ikhlas. Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak ada yang setara dengannya. Artinya Tuhan tidak, maksudnya Tuhan unik dan absolut, berbeda dari seluruh ciptaan. Tuhan transenden artinya Tuhan tidak sama dengan makhluk, tidak berbentuk, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jika Tuhan dipahami secara imanen, Tuhan dekat dengan manusia, mengetahui hati dan kehidupan manusia. Jadi Tuhan bukan jauh dan tersentuh, tetapi juga bukan makhluk. Jadi mungkin segitu saja terkait pemahaman saya mengenai filsafat agama dan konsep Tuhan dalam Islam, serta jawaban argumentasi saya terkait apakah masih ada gitu sikap optimisme terhadap agama. Jadi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.